Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama saya Asep Motekar, masih di channel MJR Racing Tunit, channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bar up sepeda motor. Oke sahabat racing mania semuanya, untuk pembicaraan kali ini mungkin saya akan sedikit vlog juga, akan sedikit bercerita juga. Tapi nanti isi dari pembicaraan ini adalah seputaran akselerasi dari sebuah motor, meningkatkan akselerasi, meningkatkan top speed, tapi dengan tidak merubah mesin, dengan cara tidak mengutak-atik mesin. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil apabila kita mau meningkatkan akselerasi ataupun top speed dari sebuah motor. Jadi kita buka saja di sini. Judulnya adalah meningkatkan akselerasi motor dengan merubah gear atau dengan merubah besar kecilnya dari gear suatu motor. Ini untuk motor gigi ya, untuk motor gigi. Oke, kita akan bahas, kita akan contohkan dengan satu buah motor CBR. Dengan satu buah motor CBR 150 cc. Untuk lebih jelasnya, kita akan dekati motor CBR 150 cc agar kawan-kawan bisa lebih pasti melihat dan lebih jelas. Ayo. Oke kawan-kawan semuanya, nah ini dia adalah satu buah CBR yang tadi saya bilang akan saya contohkan menggunakan motor CBR ini. Nah jadi dalam pembicaraan tadi di awal kita akan membicarakan meningkatkan akselerasi dari sebuah motor tanpa merubah satu mesin, tanpa merubah sedikit pun keadaan dari mesin. Jadi kita di sini akan merubah dari jumlah mata gear depan maupun belakang. Nah di sini kita akan mencontohkannya aja ya, meskipun saya tidak mempraktekkan dengan cara tidak menggunakan motor ini secara berjalan atau tidak membandingkan antara gear sesudah diganti dan sebelum diganti dengan cara kecepatan, tapi di sini sedikit besarnya saya dengan tujuan mengupload video ini jadi kawan-kawan bisa paham, karena saya sedikit menjawab juga pertanyaan dari kawan-kawan semuanya yang bertanya bagaimana cara meningkatkan performa dari sebuah motor tanpa merubah mesin. Nah jadi di sini kita akan merubah jumlah mata gear dari sebuah motor. Jadi tapi ini untuk motor gigi ya. Nah kita contohkan untuk motor CBR ini. Kita contohkan untuk motor CBR ini untuk mata gear belakangnya jumlahnya 45. Di sini 45T ya. Kemudian yang depan, nah untuk yang depan, agak gelap. Nah untuk yang depan pokoknya jumlahnya tuh 15T. Nah di sini kita akan fokus dulu ke performa akselerasi. Nah untuk akselerasi berarti dalam artian motornya itu bisa stop and go atau untuk bisa digunakan di daerah-daerah perkotaan yang hobinya kawan-kawan itu bejek gas tutup gas, jadi stop and go seperti itu. Nah di sini untuk perubahan yang dilakukan untuk merubah gear. Jadi kalau kita mau merubah gear yang depan misalkan, jadi kalau kita misalkan mau merubah motornya agar responsif, yang depan yang aslinya jumlahnya 15 kita turunkan menjadi 14T. Nah di sini kawan-kawan harus ingat, jangan berpikir cuma menurunkan satu itu perubahannya, tapi ini sangat berpengaruh sekali teman-teman, karena hitungannya seperti ini. Karena kalau kita menurunkan 1T, satu mata untuk gear depan sama dengan menaikkan 3T untuk gear belakang. Nah itu adalah hitungannya kawan-kawan. Jadi seperti itu, jadi 1:3. Bayangin kalau misalkan kita yang belakang diganti 3 aja, ini udah besar sekali. Nah itu untuk responsif. Nah sekarang untuk akselerasi. Nah responsif dan akselerasi. Jadi kita bisa turunkan gear depan dengan menurunkan 1T atau satu mata. Nah sekarang kalau misalkan aslinya 15 dan belakangnya 45, tapi kita mau merubah motornya untuk top speed. Jadi kawan-kawan buat yang sukanya touring jarak jauhan, nah sekarang kawan-kawan fokus ke gear belakang, jangan fokus ke gear depan. Gear depan kita biarkan saja 15. Kita fokus ke gear belakang. Nah di sini gear belakangnya 45T. Kita turunkan di sini menjadi 42 ataupun 41. Di sini bisa kawan-kawan turunkan. Jadi perbandingannya bisa sama seperti kita menurunkan depan 1
atau menaikkan depan satu atau menurunkan depan satu, tetapi di sini merubahnya dengan menurunkan yang belakang. Jadi kita turunkan 3T itu sudah cukup untuk meningkatkan top speed dari motor ini. Nah, begitu. Nah, tapi di sini saya akan untuk meyakinkan kawan-kawan, untuk meyakinkan semua teman-teman semua agar tidak berbicara atau agar tidak berpikiran itu hanya omong kosong belaka dan ini hanyalah omong-omongan saja. Jadi sebetulnya ada rumusnya agar kawan-kawan tidak berpikiran hanya ini hanyalah omong-omong saja. Jadi ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah jumlah mata gear belakang dibagi jumlah mata gear depan. Nah, jadi untuk hasil pembagian, jadi kalau misalkan hasil pembagiannya besar itu akan bagus untuk akselerasi. Nah, jadi ingat, kalau kita bagi jumlah gear belakang dibagi jumlah gear depan, kemudian hasil pembagian angkanya lebih besar, maksudnya angkanya besar, dalam artian besar itu dibandingkan dengan pembagian dengan jumlah gear yang lain ya. Nah, itu akan bagus untuk akselerasi. Dan sebaliknya, kalau misalkan angkanya mengecil, itu bagus untuk top speed. Nah, misalkan di sini misalkan 45 kita bagi dengan 15. Nah, nanti kita akan contohkan, coba 45 dibagi 15 berapa? Kita contohkan dengan hasil 45 dibagi 15, hasilnya itu adalah 3. Nah, sekarang kita contohkan yang depan, kita ambil 1. Jadi yang depan kita turunkan menjadi 14. Kita bagi lagi. 45 dibagi 14. Hasilnya adalah 3,2 sekian. Nah, berarti angkanya lebih besar dengan menurunkan yang depan 1 menjadi lebih besar. Angkanya 3,2 sekian. Nah, dalam artian kalau kita menurunkan 1 yang depan, itu bagus untuk akselerasi atau untuk trek pendek atau untuk stop and go. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi pokoknya sebaliknya, kalau misalkan angkanya besar itu bagus untuk akselerasi, kalau misalkan angkanya mengecil itu bagus untuk top speed. Nah, itu rumusnya. Jadi gampang, rumusnya itu adalah jumlah gear belakang kita bagi dengan jumlah gear depan. Pokoknya perbandingannya seperti itu. Tapi di situ harus membandingkan. Jadi kawan-kawan tuh dalam pembagian itu harus membandingkan. Jadi jumlah gear yang berapa yang mau dipakai, kemudian yang depan berapa, yang belakang berapa, baru kita bagi dan nanti kita pilih-pilih. Nah, seperti itu. Oke kawan-kawan semuanya. Nah, mungkin untuk cara setting servis atau maksudnya cara setting motor dengan meningkatkan akselerasi dan top speed dengan anti mengutak-atik dari sebuah mesin adalah seperti itu. Kita untuk contohkannya di motor ini kita dengan merubah motor atau dengan merubah gear. Oke. Nah, nanti kalau misalkan untuk kedepannya nanti kita akan coba bedah lagi dengan mengutak-atik di bagian motor matic. Ini untuk motor gigi dulu ya. Untuk motor gigi di bagian gear dan untuk motor matic perbandingannya nanti ada di bagian CVT itu di bagian roller. Oke. Sekarang kita motor gear dulu dan kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat bisa diterima oleh kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting tetap gaskeun.